Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nailiatul Izzah dari kelas 5 PAIB dengan NIM 1817402072. Tahukah kalian apa itu sistem pembelajaran? Sistem pembelajaran merupakan suatu komponen atau rancangan yang saling berkaitan untuk menjalani proses pembelajaran, apakah sudah berhasil atau belum. Apakah kalian tahu apa itu pengelolaan kelas? Jadi, pengelolaan kelas merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang penanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapai kondisi kelas yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Tahu nggak sih apa itu keterampilan bertanya? Jadi, di mana seorang guru mengajukan sebuah pertanyaan dengan teknik tertentu agar tujuan dari pertanyaan yang disampaikan dapat tercapai tepat sasaran. Apa saja sih komponen-komponen keterampilan bertanya? Yang pertama, pertanyaan jelas dan singkat, di mana guru harus mampu memberikan pertanyaan yang tidak bertele-tele agar siswa dapat memahami pertanyaan tersebut. Contohnya, adakah yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah? Yang kedua, pemberian acuan, di mana pertanyaan di sini harus terarah pada materi yang dibahas. Contohnya, kita tahu kitab Allah ada 4. Bisakah kalian menyebutkan apa saja kitab tersebut? Ketiga, pemusatan, di mana seorang guru perlu melakukannya sebelum pemberian pertanyaan dimulai. Keempat, pemindahan giliran. Di sini, guru melakukan pertanyaan pada siswa secara bergilir untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Kelima, yaitu penyebaran, di mana guru memberi pertanyaan yang berbeda pada tiap-tiap siswa. Perbedaan pemindahan dan penyebaran terletak pada banyaknya pertanyaan. Untuk pemindahan giliran hanya terdapat satu pertanyaan, dan untuk penyebaran ada beberapa pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir, di mana guru memberikan soal dan kesempatan untuk siswa menyelesaikan dan mempersilakan maju bagi siswa yang telah menyelesaikan soal. Yang ketujuh, pemberian tuntunan, di mana jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa, maka guru perlu mengungkapkan dengan cara yang lain, mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana, mengulang penjelasan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama, merangsang kemampuan berpikir. 2. Membantu siswa dalam belajar. 3. Mengarahkan siswa pada interaksi belajar mandiri. Yang keempat, mengukur benar atau tidaknya bahan pelajaran yang ditangkap siswa. 5. Memantapkan pengertian yang sudah diajarkan kepada siswa. Selanjutnya yaitu praktik keterampilan bertanya. Let's to the go, simak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya ibu mau tanya nih, apa sih makna dari iman? Ya betul, iman itu artinya percaya.
iman kepada kitab Allah berarti apa? Betul sekali, iman kepada kitab Allah artinya percaya adanya kitab Allah. Maksudnya, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu merupakan pedoman hidup di dunia dan di akhirat bagi umatnya. Sekarang coba sebutkan, ada berapa sih kitab-kitab Allah itu? Ya, jadi kitab Allah itu ada 4, betul sekali. Lalu kemudian coba sebutkan apa aja sih 4 kitab-kitab tersebut? Coba Mbak Fitri. Ya, betul sekali. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian diturunkan kepada siapa saja sih kitab-kitab tersebut? Berbeda-beda ya. Jadi yang pertama, coba Mbak Aulia, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi? Betul, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian coba Mbak Ani, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Mas Dimas, kitab Injil diturunkan kepada Nabi? Betul sekali, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, pasti kalian semua udah tahu nih, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kitab Al-Quran inilah yang merupakan pedoman hidup di dunia dan di akhirat bagi kita umat Islam. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Sekian video mengenai sistem pembelajaran, pengelolaan kelas, dan salah satu keterampilan pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.